Hai, selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera. Hari ini merupakan hari pertama dalam pertemuan kita untuk kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen yang diasuh oleh Ibu Yesi. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Ibu Yesi mengajak kita semua mengambil sikap doa yang baik dan benar untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Tolonglah kami agar kami menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anakku sekalian, materi yang Ibu Yesi ajarkan untuk kita pada pagi hari ini adalah tentang hidup beriman. Dengan dasar alkitabiahnya terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, kita bisa memahami cara membangun iman dan pengharapan. Yang kedua, kita bisa memahami dampak hidup berpengharapan. Yang ketiga, kita bisa memahami bagaimana memelihara iman. Yang keempat, kita bisa memahami cara memelihara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan yang nyata. Dan yang kelima adalah kita bisa memahami hidup beriman dan berpengharapan. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih memperjelas materi yang akan Ibu Yesi ajarkan pada saat pagi hari ini, Ibu Yesi mengajak kita semua untuk menyaksikan video yang akan ditayangkan. Oke, video ini sangat bagus, sangat diharapkan untuk anak-anak mengikutinya dengan baik dan benar. Baik, kita menyaksikannya secara bersama. Selamat menyaksikan. Aku Abraham. Kisahku tertulis dalam Alkitab. Anda bisa mempelajari tentang aku dan kisah nyata ini dalam kitab Kejadian 22 ayat 1-19. Apa yang Anda pelajari dari kisah nyata ini? Bagaimana penerapan kisah ini dalam hidup Anda? Izinkan aku menceritakan kepada Anda apa yang aku pelajari dari pengalaman ini. Apa yang Allah ajarkan kepadaku. Allah berfirman kepadaku dan meminta aku mengorbankan anak tunggalku Ishak. Aku tidak paham mengapa. Karena Ishak diberikan padaku sebagai janji Allah. Tetapi kemudian aku menyadari kasihku kepada Allah sedang diuji untuk mengetahui apakah itu lebih besar daripada kasih kepada siapapun atau apapun juga. Allah ingin mengajarkan bahwa menaatinya lebih baik daripada terikat pada berkat atau karunia-Nya. Meskipun itu berkat yang sangat kita cintai. Kasih kita pada Allah harus lebih besar dari apapun yang kita miliki di bumi. Untuk mentaati Allah, aku harus mempercayai Allah. Dia telah memberikan kami anak. Anak kami terkasih. Sebagai janji, aku percaya Allah sanggup membangkitkannya, bahkan dari kematian. Seperti Dia membangkitkan Ishak dari rahim Sarah, yang kami anggap sudah mati. Allah selalu menyediakan. Kita tidak tahu kapan atau bagaimana Ia akan menyediakan. Namun Allah akan dengan setia menyediakan semua kebutuhan kita. Itulah sebabnya aku menamai tempat Allah menyediakan domba jantan untuk korban pengganti Ishak. Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan. Nama itu akan mengingatkan kita selamanya bahwa Allah adalah penyedia kita. Pengalaman ini membuahkan perjanjian yang dibuat Allah dengan aku. Ia berfirman, semua bangsa di bumi, setiap suku bangsa akan diberkati melalui keturunanku karena aku mematuhinya. Allah menjanjikan suatu hari, Mesias, Yesus Kristus Juru Selamat, akan datang melalui garis keturunanku. Sebelum Kristus datang, iman pada Allah ditunjukkan dengan mempersembahkan kurban di altar. Sekarang ini diwakili Kristus, anak domba Allah, yang datang dan mati bagi orang berdosa seperti Anda dan aku. Ketika Allah menghentikan aku mengorbankan Ishak, Dia menyediakan domba jantan pengganti Ishak.
Allah tidak meminta kita mati untuk dosa kita atau mengorbankan anak kita untuk dosanya. Allah menyediakan anak tunggalnya, anak yang dicintainya, Yesus Kristus, dan ia mati untuk dosa kita. Allah melalui Yesus Kristus telah menyediakan setiap kebutuhan kita. Dia ingin Anda mencintainya, mempercayainya, menaatinya. Serahkan setiap kebutuhan Anda dalam pemeliharaan Allah, penyedia Anda. Masih banyak lagi yang ingin Allah ajarkan pada kita. Dan kisah selanjutnya akan mengajak Anda melanjutkan perjalanan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet, dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman.
dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Setelah menyaksikan tayangan video tadi, maka Ibu Yesi mengajak kita semua membuka buku siswa Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8. Baca halaman 1 sampai dengan halaman 4. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat. Oke? Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.